Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafril Alendra, NIM 19086296 dari Prodi Penjaskesrek Universitas Negeri Padang. Baiklah, tujuan video ini saya buat untuk memenuhi UTS Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baiklah, kita masuk saja ke materi, yaitu hakikat teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu pengertian teknologi informasi. Istilah teknologi informasi atau information technology mulai populer di akhir dekade 70-an. Pada masa sebelumnya, istilah teknologi informasi dikenal dengan teknologi komputer atau pengolahan data elektronik atau EDP, dalam kurung Electronic Data Processing. Menurut Kamus Oxford 1995, teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Menurut Lucas tahun 2000, dalam Munir 2008.9 menguraikan definisi teknologi informasi yang dijelaskan sebagai berikut. Teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik, mikrokomputer, komputer mainframe, pembaca berkode, perangkat lunak untuk memproses transaksi lembar kerja atau workset, dan peralatan komunikasi dan jaringan merupakan contoh teknologi informasi. Teknologi adalah seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan suatu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dan telekomunikasi yang digunakan, agar data dapat disebar dan diakses secara global. Berbeda dengan teknologi informasi dan komunikasi, adalah perangkat-perangkat teknologi yang terdiri dari hardware, software, dan proses dan sistem yang digunakan untuk membantu proses komunikasi, yang bertujuan agar komunikasi berhasil atau komunikatif. Teknologi komunikasi lebih menekankan pada perangkat elektronik, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Everett M. Rogers 1986 dalam Munir 2008, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan teknologi komunikasi termasuk media adalah mikrokomputer, teleconferencing, teletext, videotext, interaktif kabel television. Ruang lingkup teknologi informasi dan komunikasi. Secara umum, teknologi informasi selalu berkaitan dengan dua, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Hal tersebut sependapat dengan Abdul Qadir dalam Munir bahwa teknologi informasi digolongkan menjadi dua bagian, yaitu perangkat lunak software dan perangkat keras hardware. Perangkat keras menyangkut pada peralatan-peralatan yang bersifat fisik seperti memori, printer, juga keyboard. Sedangkan perangkat lunak berkaitan dengan instruksi-instruksi untuk mengatur perangkat keras agar bekerja sesuai dengan tujuan instruksi-instruksinya. Teknologi informasi terdiri atas 6 bagian, yaitu teknologi masukan, input teknologi, teknologi keluaran, output teknologi, teknologi perangkat lunak, software teknologi, teknologi penyimpanan, storage teknologi, teknologi komunikasi, communication teknologi, dan mesin memproses atau processing machine atau CPU. Teknologi masukan ialah segala perangkat yang digunakan untuk menangkap data atau informasi dari sumber asalnya. Yang selanjutnya terdapat manfaat teknologi informasi dan komunikasi. Informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Informasi-informasi terbaru mengenai perkembangan pendidikan luar sekolah akan semakin mudah diakses. Itu untuk bagian yang pertama. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang ketiga, kemajuan teknologi informasi komunikasi juga akan memungkinkan perkembangannya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi, yang tidak mengharuskan sang pendidik dan proses pendidik berada dalam satu ruangan.
Yang keempat yaitu perkembangan metode-metode pendidikan baru, misalnya belajar berbasis IT, belajar berbasis aplikasi, dan metode ini sedang sangat berkembang saat ini. Misalnya belajar hanya dengan melihat video tutorial yang dibagikan menggunakan aplikasi tertentu. Nomor 5 yaitu mudahnya melakukan pelayanan administrasi di suatu lembaga pendidikan. Contohnya pendaftaran masuk bimbel, pelatihan keterampilan sudah dilakukan secara online. Keenam yaitu mudahnya berkomunikasi antara lembaga pendidikan luar sekolah dengan lembaga pendidikan luar sekolah di daerah lainnya. Yang ketujuh yaitu terciptanya bidang-bidang pelatihan keterampilan baru. Misalnya pelatihan keterampilan merakit komputer, pelatihan keterampilan memperbaiki handphone, dan lainnya. Hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil kesimpulannya. Untuk itu, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.